Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada pertemuan selanjutnya, Bu Rizky akan membahas mengenai bab 5 ya, perencanaan dan pengendalian penjualan. Perencanaan penjualan. Nah, dalam perencanaan penjualan itu harus menyusun sasaran strategi, yang mana sasaran tersebut penjualan produk dan jasa, penetapan harga produk dan jasa yang realistik, dan target volume penjualan adalah hal yang kritis karena menjadi dasar perencanaan penghasilan dari penjualan dan biaya operasional. Jadi, kita harus menyusun sasaran strateginya dalam penjualan dan penetapan harga. Kemudian, pada tujuan perencanaan penjualan, ini yang utama adalah mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Kemudian memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang komprehensif. Yang keempat, memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Yang terakhir adalah dasar penugasan bagi personalia yang bertanggung jawab atas rencana penjualan. Kemudian, dasar penyusunan rencana penjualan. Yang pertama adalah karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan. Luas pasar bersifat lokal, regional, atau nasional. Kemudian, keadaan persaingan bersifat monopoli, oligopoli, persaingan bebas atau persaingan monopolistis. Keadaan konsumen, daya beli, selera konsumen, tipe konsumen, kemudian kemampuan finansialnya dilihat dari penelitian pasar, kemudian mencapai target penjualan, kemudian membeli bahan bakunya, membayar tenaga kerja, kemudian jangan lupa ada biaya overhead pabrik, kemudian kegiatan promosi atau iklan. Kemudian adanya faktor SDM. Nah, di sini adalah jumlah dan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan memadai untuk melakukan tugas-tugas agar target yang ditentukan tercapai. Jadi kalau faktor SDM ini meliputi karyawannya, entah itu kinerjanya, kemudian kemampuan dalam menerima tanggung jawab sehingga tujuan perusahaan tercapai. Kemudian faktor teknis adalah kemampuan secara teknis dilihat dari mesin dan peralatan yang memadai untuk memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Kemudian dimensi waktu, seberapa lama rencana yang disusun masih dianggap reliable. Kemudian yang keenam, tujuan perusahaan yang berkaitan dengan pasar, segmen pasar, citra perusahaan. Nah, di sini ada rencana penjualan strategis dan taktis. Kalau strategis, ini adalah jangka panjang 5-10 tahun. Sedangkan kalau taktis, ini adalah jangka pendek. Oke, dalam rencana penjualan strategis atau jangka panjang yang menyusun adalah manajemen puncak. Karakteristiknya menggunakan pengelompokan produk yang luas dengan pertimbangan terpisah antara produk dan jasa utama dengan produk dan jasa yang baru. Kemudian mendalami potensi pasar di masa yang datang. Kemudian kalau jangka pendek, ini adalah yang menyusun adalah secara kebersamaan dari manajer pemasaran khususnya disusun berdasarkan evaluasi dan revisi jangka pendek, kemudian menunjukkan jenis produk, harga per unit, jumlah penjualan, periode waktu, dan tanggung jawab pemasarannya. Next adalah ramalan atau forecast dan rencana penjualan. Ramalan forecast penjualan dapat dikatakan sebagai suatu teknik untuk memproyeksikan tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode waktu tertentu dengan berbagai asumsi tertentu. Jadi ramalan atau forecast ini adalah ramalan perusahaan apakah konsumen ini bisa meningkatkan keinginan dalam pembelian produk tersebut gitu ya. Jadi dia merencanakan, kemudian meramalkan. Untuk saat ini mungkin konsumen suka dengan produk tersebut, otomatis untuk next periode itu bisa menambahkan jumlah atau volume penjualan produk tersebut. Kemudian penentuan harga jual. Untuk penentuan harga jual merupakan salah satu keputusan manajemen yang penting dalam penyusunan anggaran penjualan.
Harga jual produk akan mempengaruhi pertama kesediaan pembeli untuk menggunakan produk perusahaan, kedua daya saing perusahaan menghadapi pesaing-pesaingnya, ketiga tingkat penghasilan, biaya, dan laba perusahaan. Dalam penentuan harga jual, pendekatan pertama dari teori ekonomi atau price theory, yang mana harga jual memiliki keterkaitan erat dengan kuantitas atau volume penjualan. Adanya keterkaitan tersebut karena harga sebuah produk merupakan hasil akhir dari interaksi dua kekuatan, permintaan dan penawaran. Teori permintaan menyebutkan bahwa jumlah produk yang diminta pembeli pada periode waktu tertentu salah satunya bergantung dari harga jual produk tersebut. Semakin tinggi harga jual, maka semakin sedikit jumlah unit produk yang ingin dibeli. Sebaliknya, jika harga jual rendah, maka semakin banyak jumlah unit produk yang dibeli. Nah, ini adalah teori permintaan. Jadi kalian kalau sudah mendapatkan mata kuliah mikroekonomi, insya Allah sudah paham mengenai harga jual, kemudian mengenai permintaan dan teori penawaran. Kalau teori penawaran itu dia sejajar, maksudnya adalah ketika harga tinggi, otomatis penawarannya juga akan tinggi dan sebaliknya. Kalau harga jualnya rendah, maka semakin sedikit unit produk yang ditawarkan. Ini adalah kurva permintaan dan penawaran. Permintaan demand. Jadi demand ini dia kalau harganya tinggi, permintaannya sedikit, kalau harganya rendah, permintaannya akan banyak. Kalau supply atau penawaran, ketika harga jualnya rendah, maka kuantitasnya juga akan rendah. Kalau harga jualnya tinggi, maka penawarannya juga akan tinggi. Titik ini, persinggungan antara permintaan dan penawaran itu adalah equilibrium. Jadi di equilibrium ini adalah harga pasarnya atau harga jualnya. Yang kedua, pendekatan harga berdasar biaya. Yang pertama, cost plus pricing. Harga jual yang ditetapkan harus dapat menutupi seluruh biaya. Ini kalau dia menggunakan biaya gitu ya. Jadi semua harga jualnya itu harus bisa menutupi keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan produk tersebut. Otomatis di sini perusahaan tidak akan minta kerugian. Yang kedua, non-price based competition. Jadi di sini tidak lagi menggunakan cost plus pricing atau harga jual, dia menggunakan faktor lain seperti kualitas produk, pelayanan perusahaan, promosi yang digunakan. Sehingga di sini untuk non-price based competition dia tidak lagi menggunakan biaya yang ditunjukkan. Nah, di sini ada kurva permintaan. Dalam gambar 5.2 tersebut dapat lihat bahwa volume permintaan dapat dipengaruhi, namun ada di atasnya dan juga membuktikan berlakunya the law of diminishing return. Jika kalian ingat di mikroekonomi, the law of diminishing return ini adalah hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Maksudnya adalah di sini adanya titik jenuh dari konsumen, gitu ya. Jadi seandainya konsumen semakin lama semakin membeli barang tersebut, dia akan berada di titik kejenuhan. Jadi nanti kalau seandainya ini diteruskan, itu akan menjadi seperti ini. Nah, begitu. Jadi ini adalah the law of diminishing return, hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Jadi ada potensi pembatasnya. Pembatasnya ada di mana? Di X4 ini. Ini adalah maksimumnya. Itu ya. Next. Oke. Contoh kasus penentuan volume penjualan melalui perubahan harga jual. Semula perusahaan mengharapkan dapat menjual 15.000 unit produknya dengan harga jual per unit 20.000. Oke.
Biaya yang ditanggung adalah biaya tetap total atau total fixed cost sebesar 90.000 dan total variable cost sebesar 120.000. Manajemen dihadapkan pada 3 alternatif. Yang pertama ini sebagai ilustrasi ya, mempertahankan kondisi sesuai yang direncanakan, berarti dia tidak merubah yang ada gitu. Yang nomor 2, harga jualnya ditingkatkan 10%, volume penjualan atau jumlah penjualannya dikurangi 10%. Yang alternatif ketiga, volume penjualannya ditingkatkan 10% dan mengurangi harga jual sebesar 10%. Nah, pada 3 alternatif ini mana kebijakan yang harus dipilih? Kita akan menghitungnya. Nih. Oke, ini alternatif pertama yang mempertahankan rencana. Yang kedua ini tadi adalah harga jual. Yang kedua alternatifnya adalah di sini harga jualnya, ingat harga jualnya ditambah 10%, ditingkatkan 10%, volume penjualan dikurangi 10%. Alternatif ketiga ini tadi adalah volume jualnya ditingkatkan 10%, kemudian harga jualnya dikurangi 10%. Unitnya menjadi, ini kan tadi yang mempertahankan rencana 15.000 unit. Berarti ini tadi menjadi 13.500 karena dikurangi 10%, ya kan? Dari mana, Bu? 15.000 dikalikan 10%, itu nanti mendapatkan 13.500. Silakan dicoba ya di kalkulator. Kemudian kalau yang ini tadi kan volumenya ditambah 10%. Oke, 10% dari 15.000 kan 1.500. Kalau dikurangi ini berarti nanti 15.000 dikurangi 1.500. Kalau ditambah atau ditingkatkan 10%, otomatis unitnya ditambahkan 1.500 menjadi 16.500. Harga jualnya, nah sama. Harga jualnya ini tadi kan ditetapkan 20. Ini tadi adanya tambahan 10% dari 20 rupiah ini, kalau ini dikurangi 10%. Itu ya. Silakan nanti dihitung-hitung lagi. Penjualannya ini 300.000 dikalikan unit dikalikan harga, unit dikalikan harga, unit dikalikan harga. Kemudian total fixed cost 90.000. Jadi yang alternatif 1 ini sesuai dengan soalnya. Yang alternatif 2, nah ini untuk total fixed cost dia akan tetap. Masih ingat ya, fixed cost itu kan biaya tetap. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh berapa jumlah produk yang dikerjakan. Mau dikurangi, mau ditambahkan, dia tetap biayanya. Oke. Variable cost nih tadi kan adanya pengurangan 10%. Jadi 120 dikalikan 10%, dapatnya 108. 120 dikalikan 10% ditambahkan 132 karena meningkat. Total cost-nya ya, total cost itu rumus dari TFC ditambah TVC 210, 198, 222. Labanya untuk alternatif 1 90.000, untuk alternatif 2 99.000, untuk alternatif 3 75.000. Dari alternatif 1 2 3 mana yang kebijakan harus dipilih dan paling tepat? Itu adalah alternatif kedua karena dia mendapatkan laba 99.000. Oke, kemudian konsep perencanaan penjualan. Komponen dasar penyusun anggaran penjualan komprehensif pertama mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel eksternalnya, menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, menyusun forecast penjualan atau ramalan penjualan. Yang kedua, komponen untuk menyusun anggaran penjualan. Komponennya pertama kebijakan, manajemen, dan asumsi. Rencana strategisnya luas dan umum. Strategis berarti jangka panjang, jangka pendeknya terima dan spesifik untuk tahun tersebut.
Yang kedua, rencana pemasaran, pendapatan, penjualan, dan jasa. Rencana